Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Levi Fadilah, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan isu strategis yang ada di unit kerja saya. Sebelum masuk ke isu yang ada di unit kerja, kita perlu mengetahui apa itu isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena akan berdampak bagi entitas, daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang. Dalam memilih isu ini, kita perlu mengidentifikasi dahulu beberapa isu yang kita temui di unit kerja. Kemudian, kita akan melakukan analisis isu awal. Dalam hal ini, kita perlu memaparkan dan mendeskripsikan apa saja faktor penyebab dan dampak yang terjadi. Kemudian, setelah menganalisis isu-isu tersebut, kita akan menentukan isu prioritas atau biasa disebut dengan menapis isu. Terakhir, muncullah satu isu yang akan dianalisa lebih lanjut untuk dapat dicari alternatif penyelesaiannya. Salah satu isu yang ada di unit kerja saya adalah terkait dengan proses pengajuan permintaan persediaan ATK dan rumah tangga dari setiap ruangan ke bagian umum dan keuangan. Proses tersebut masih manual menggunakan kertas formulir dan belum digitalisasi. Hal ini menjadi isu karena pertama, proses pengajuan permintaan persediaan ATK masih belum efektif dan efisien. Kedua, form pengajuan permintaan persediaan ATK masih diisi secara manual dan didistribusikan secara manual sehingga memperlambat proses. Yang ketiga, penggunaan kertas menyebabkan penumpukan berkas dan menimbulkan ketidakrapian atau resiko kertas tercecer. Yang keempat, kita sudah berada di mana kita dituntut untuk mengubah kertas dan arsip lainnya ke bentuk digital atau digitalisasi. Beberapa penyebab terjadinya isu tersebut adalah yang pertama, sumber daya manusia yang terbatas. Dalam hal ini, SDM di PN Metro masih terbatas untuk fokus membantu menangani masalah ini. Setiap pegawai masih memiliki banyak tupoksi pekerjaan sehingga tidak fokus melakukan inovasi. Yang kedua, belum adanya keterampilan. Di sini belum ada keterampilan untuk mengembangkan sistem digitalisasi. Belum adanya pelatihan membuat program atau aplikasi dalam memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, alat atau program atau aplikasi belum tersedia. Di sini, PN Metro belum memiliki alat yang dapat digunakan untuk menggantikan kertas menjadi digitalisasi. Dan yang terakhir, lingkungan yang masih nyaman dengan cara yang lama. Dalam hal ini, lingkungan masih belum merasa terganggu dengan cara yang lama yang mereka gunakan. Isu ini berdampak pada menunda pelaksanaan paperless dalam jangka panjang akan menimbulkan biaya yang lebih besar karena terus menggunakan kertas, tidak efektif dan efisien dalam hal waktu, dan satker beresiko ketinggalan zaman karena kita sudah ada di era digitalisasi dalam aktivitas pekerjaan. Untuk mencari solusi dari isu yang terpilih, saya menggunakan analisis SWOT. Dari segi strength atau kekuatan, terdapat 4 kekuatan. Yang pertama, jumlah tenaga kerja yang memadai. Yang kedua, adanya ketersediaan perangkat digital. Yang ketiga, ketersediaan jaringan internet yang mendukung. Yang keempat, tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Terdapat 4 kelemahan. Yang pertama, koordinasi antar bagian yang masih kurang. Kedua, waktu pengadaan akan terlambat. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Yang keempat, banyaknya tugas yang diampu setiap pegawai. Lalu, dari segi peluang atau opportunities terdapat 5 peluang. Yang pertama, memudahkan dalam penyimpanan berkas. Yang kedua, tidak menghabiskan biaya terlalu banyak untuk kertas. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah pesat. Yang keempat, banyaknya ketersediaan pelatihan digitalisasi yang menunjang. Yang kelima, ketersediaan anggaran dalam mendukung perkembangan organisasi. Yang terakhir, dari segi ancaman atau threats terdapat 3 ancaman. Yang pertama, kesadaran tenaga kerja yang kurang. Yang kedua, peraturan-peraturan yang kadang berubah. Yang ketiga, kegiatan yang membutuhkan pengaplikasian aturan baru.
Sehingga apabila dikaitkan dari segi eksternal dan internal terdapat alternatif strategi yang dimulai dari strategi SO, yaitu 1. Pembuatan aplikasi atau digitalisasi pengadaan ATK tiap bagian. Yang kedua, daya gunakan alokasi anggaran yang ada dalam hal perkembangan keterampilan ASN. Yang ketiga, penyelenggaraan inovasi digitalisasi kantor. Selanjutnya, alternatif WO, yaitu mengadakan rapat internal rutin untuk meningkatkan koordinasi antar rekan kerja. Yang kedua, pembagian tupoksi kerja untuk setiap pegawai. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kualitas pegawai. Kemudian, alternatif ST. Yang pertama, mengedepankan rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang kedua, inisiatif setiap pegawai dalam memahami aturan digitalisasi. Dan yang terakhir, alternatif strategi WT. Yang pertama, mengatur waktu dan disiplin dalam bekerja. Yang kedua, membuat prosedur standar pelayanan operasional yang jelas. Setelah dianalisa menggunakan SWOT, maka ditemukan gagasan kreatif yang dapat diambil, yaitu pertama, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia agar lebih mumpuni. Yang kedua, menciptakan inovasi untuk menghasilkan alat atau program yang dapat dipakai untuk mendukung proses digitalisasi dalam pengajuan permintaan ATK. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak Pengadilan Negeri Metro agar dapat menggunakan inovasi tersebut. Uraian gagasan kreatif yang pertama dimulai dari persiapan. Persiapannya yaitu melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan keterampilan dalam digitalisasi untuk SDM PN Metro. Pelaksanaannya, melakukan pelatihan keterampilan baik kepada pegawai lama maupun baru. Tindak lanjutnya, melakukan kontrol secara berkala. Kemudian gagasan kreatif selanjutnya adalah menciptakan inovasi untuk menghasilkan alat atau program yang dapat dipakai untuk mendukung proses digitalisasi dalam pengajuan permintaan ATK. Hal ini dimulai dari persiapan. Persiapannya yaitu menyediakan aplikasi atau alat untuk dapat mendukung proses digitalisasi ATK. Pelaksanaannya memberitahu dan menjelaskan kepada para pegawai cara penggunaan aplikasinya. Dan kemudian ditindaklanjut untuk dikontrol secara berkala. Yang terakhir, gagasan kreatif yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak Pengadilan Negeri Metro agar dapat digunakan inovasi tersebut. Dimulai dari persiapan, kolaborasi antar bagian untuk dapat menggunakan inovasi tersebut agar dapat mengurangi penggunaan kertas. Pelaksanaannya melakukan penjelasan singkat terkait aplikasi untuk dapat digunakan dalam bidang lainnya. Kemudian tindak lanjutnya melakukan kontrol secara berkala. Kondisi yang diharapkan untuk menangani isu ini adalah agar SDM di Pengadilan Negeri Metro dapat lebih mengerti mengenai digitalisasi dan dapat terus berinovasi untuk hal-hal lainnya. Lalu, pemberkasan lebih terstruktur dan tidak ada resiko berantakan atau hilang. Dan yang terakhir, inovasi digitalisasi yang mempermudah dan menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.